diinjak-injak nanti gitu kan. Mungkin nggak sengaja diinjak, tapi takutnya keinjak gitu kan. Akhirnya kita bikin pagar manusia, gantian sholat, jangan sholat. Dan pas giliran aku yang terakhir, sama ustaznya, udah yuk kita pulang. Kalau aku sedih ya, enggak tunggu masih ada satu yang belum, kata gitu kan. Ya udah, akhirnya aku sholat sambil aku tuh ngerasa, teman-teman, sambil sholat itu aku ngerasa kayak ada yang dorong, ada yang ke jatuh, ada yang pokoknya aku ngerasa nih tubuh aku tuh kayak banyak banget yang mau kamu pergi cepat keluar kayak gitu. Tapi aku tetap sholat. Dalam sholat ya doa, minta banyak hal, bla bla bla. Pokoknya aku optimalkan semaksimal mungkin waktu yang dikasih yang sesingkat ini. Akhirnya alhamdulillah aku udah sholat, dan di sana kita semua terharu. Alhamdulillah pertama kali menginjakkan kaki ke Raudhah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa ke Raudhah, kita bisa lihat makam Rasulullah, kita bisa berdoa, kita bisa tahu mimbarnya Rasulullah gitu kan, kita bisa tahu nih taman surga, kita udah nginjakin taman surganya dunia gitu kan. Akhirnya sambil sama jamaah yang lain, sambil nangis-nangis, sambil terharu, sambil ya mengungkapkan perasaannya saat bertemu sama Rasulullah, istilahnya gitu ya, bertemu sama makam Rasulullah gitu. Akhirnya kita di luar ada Zam-Zam, langsung minum air Zam-Zam, kita istirahat sebentar. Akhirnya ya udah, alhamdulillah kita selesai, kita keluar dari Raudhah. Dan ya lanjut lagi cerita tentang Raudhah. Ada ketua dari jamaahku berkata kayak gini, ini wallahu alam, aku nggak tahu kebenarannya. Beliau ngomong kayak gini, saat teman-teman saat teman-teman masuk ke Raudhah, alangkah baiknya saat teman-teman menyapa Rasulullah dengan bersalawat dengan beliau, teman-teman resapi. Ini kata ketua jamaah ya, ketua rombonganku waktu itu. Diresapi, dirasakan, nanti teman-teman bakal merasakan saat kita bilang assalamualaikum ya Rasulullah. Nanti teman-teman bakal ngerasain kalau Rasulullah benar-benar menjawab salam kita gitu. Wallahu alam. Aku nggak tahu, yang jelas katanya kayak gitu. Mungkin beliau juga menasihati kita supaya kita bisa lebih khusyuk lagi gitu ya. Mungkin juga lebih salawatnya lebih dikhusyukkan lagi mungkin waktu di Raudhah gitu. Dan aku juga punya sedikit cerita keajaiban Raudhah. Kalau aku bisa katakan ini merupakan keajaibannya Raudhah. Ini aku cerita buat teman-teman, buat diri aku nanti, insya Allah biar aku ingat kejadian ini nanti suatu ketika anak cucuku, keturunanku yang lihat video ini tuh bisa ingat dengan kejadian ini. Jadi sekalian sharing, sekalian juga buat dokumentasi, buat mengingatkan diri aku juga di masa yang akan datang. Jadi waktu itu aku udah waktunya buat berangkat ke Mekah. Tapi aku pengen banget pengen ke Raudhah buat yang terakhir kalinya gitu. Maksudnya sebelum berangkat aku pengen banget pamit sama Rasulullah. Tapi di situ kita janjiannya habis sarapan kita harus langsung berangkat gitu. Dan sarapan itu jam 7. Kita tuh janjiannya berangkatnya jam 7, berangkat ke Mekahnya jam 7 pagi. Sedangkan selesai sholat itu kan jam 6:30 kalau nggak salah waktu itu. Dan aku nggak tahu nih Raudhah kebukanya jam berapa waktu duha. Katanya sih udah waktu duha, tapi aku nggak tahu waktu duha itu jam berapa, kan waktu duha kan panjang gitu kan, aku nggak tahu. Terus aku bilang kayak gini, ya Allah, aku berdoa ya Allah semoga aku bisa masuk Raudhah, aku bilang gitu. Tapi walaupun aku tahu kalau di waktu yang kayak gitu nggak mungkin gitu, soalnya ya kita udah mau berangkat, takutnya ketinggalan lah ini itu bla 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 gitu. Tapi dalam hati aku bilang ya Allah, aku pengen banget ke Raudhah, aku pengen banget masuk Raudhah, aku pengen banget pamit sama Rasulullah, aku pengen ke Raudhah untuk yang terakhir kalinya. Karena aku nggak tahu apakah aku masih ada
suatu saat nanti untuk mengulangi momen ini ya, apakah masih ada umurku di masa yang akan datang untuk datang lagi ke tempat ini, aku bilang kayak gitu. Jadi sholatlah kita, sholat sudah tuh, sambil sholat masih juga aku masih berharap, ya Allah aku pengen banget masuk raudhah ya Allah gitu kan. Waktu itu ya udah, tapi tetap ya udahlah, kalau misalnya ya udahlah, aku yakin sama Allah nggak ada yang nggak mungkin bagi beliau, tapi aku juga pasrah kalau waktu itu, kalau misalnya memang nggak bisa masuk ke raudhah ya udah gitu kan. Akhirnya kita sholat, dan waktu itu aku berpisah sama nenek kandungku. Aku kan berangkat umroh kan bareng nenekku. Aku pisah sama beliau, nggak tahu kenapa aku pisah sama beliau. Wallahu alam, ini memang mungkin jalan dari Allah, aku nggak tahu juga. Kepisah sama beliau sama temennya yang lain, aku sama nenek yang satu daerah sama aku gitu kan. Ya udahlah, yang penting ada aku juga tahu jalan pulangnya gitu. Yang penting juga ada ada jamaah yang baru sama aku. Jadi kalau udah mau berangkat, mereka jamaah tuh nggak nungguin aku sendiri gitu kan. Akhirnya sholat lah kita waktu itu. Tiba-tiba habis sholat itu kita kayak disuruh di apa ya, kayak gimana ya, aku bingung nih jelasinnya. Kayak disuruh merapat gitu, aku nggak ngerti waktu itu. Kita habis sholat, udah selesai sholat, kita dirapetin. Kalau nggak salah itu aku sempat sholat duha juga, aku lupa waktu itu. Ayo, kayak gimana gitu. Jadi aku sama nenek yang satu ini kenapa gitu, tiba-tiba kok kenapa gitu kan, disuruh didorong ya kita kan ngikut dong, kita kan ya kita nggak tahu ini apa kenapa gitu kan, didorong nih sama, kayaknya bukan aku doang yang bingung, jadi semua yang satu saf sama kita waktu itu juga bingung, ini kenapa gitu kan, ada apa sih gitu kan. Ayo masuk kayak gitu sama yang jaganya yang pakai jubah hitam tuh kan. Kita bingung kan ini kenapa, terus kita disuruh duduk, akhirnya kita ikut duduk juga. Terus pintunya dikunci, semua pintu dikunci. Kan semakin takut aku, ini kenapa ya, tapi nggak mungkin kenapa-napa karena ini kan di masjid, nggak mungkin dong kenapa-napa gitu kan. Tapi kenapa ya, pada bingung, ada yang saling bertanya sama temennya, ada orang Arab, aku dengar juga kayaknya mereka juga bingung, ini kenapa ya, ini kenapa. Akhirnya kita diem selama mungkin ada sekitar 15 menit. Terus ada yang berani bertanya sama penjaganya pakai bahasa Arab, aku nggak ngerti, tapi ada mereka ngomongin tentang raudhah. Aku seneng dong. Terus dia bilang bla 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 pakai bahasa Arab, terus raudhah. Terus si penjaganya ngomong gini, naam, sambil senyum gitu. Aku langsung, semua orang juga kayak gitu, alhamdulillah, sambil semuanya pada ngomong gitu, alhamdulillah. Yang ngomong tadi tuh kayak raudhah gitu, pokoknya pakai bahasa Arab kan aku nggak ngerti. Super, alhamdulillah kayak gitu. Terus penjaga yang ngomong tadi itu sambil senyum sambil senyum gitu. Pokoknya bla 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 pakai bahasa Arab. Terus, Masya Allah, alhamdulillah gitu. Dia ngomong alhamdulillah gitu, ngomong yang penjaganya alhamdulillah, Masya Allah kayak gitu. Gua nggak ngerti, mungkin si ibu yang nanyain ini mungkin senang atau gimana ngomong sama penjaganya. Terus penjaganya juga senang gitu, kayak sumringah yang awalnya suram, habis itu sudah bertemu sama kita, sudah ditanyain itu, beliau juga senyum gitu, iya senyum gimana gitu. Terus aku sama nenek yang bareng aku, nek, pakai bahasa daerah kan, nek kita ke raudhah, nek kita masuk raudhah nek gitu kan. Masa iya, kata nenekku gitu, kata nenek yang jamaah ini, iya nek iya, aku ngomong kayak gitu kan. Ya udah, alhamdulillah. Ternyata ya, nenek ini juga pengen masuk raudhah buat yang terakhir, sama kayak aku juga pengen gitu kan. Akhirnya alhamdulillah kayak gitu. Nenek ini kita pada di dalam sana tuh terharu. Maaf ya teman-teman, mungkin teman-teman ngomong ini lebay gitu ya, tapi yang terjadi waktu itu memang kayak gitu pada seneng, karena kan aku udah cerita sebelumnya susah teman-teman mau masuk ke raudhah itu gitu kan. Akhirnya Masya Allah, kita nggak desak-desakan, kita nggak dempet-dempetan, kita jalan nggak lari-larian, nggak sama kayak pertama kali aku masuk raudhah itu kan.
lari-lari, sampai ada yang keinjak, sampai ada yang DPT, sampai ada yang marah-marah. Oh ya, aku mau kasih tahu, aku dimarahin sama orang di sana. Kan kita kan pegangan tangan berempat, dia marah, nggak boleh kalau pakai bahasa Arab. Aku nggak ngerti, ini aku terjemahan sendiri, manual terjemahan dari diri aku sendiri. Kok nggak salah ini artinya, dia bilang, jangan berempat lah, kita juga mau masuk gitu kan katanya. Pokoknya marah-marah pakai bahasa Arab. Untung aku nggak ngerti kan. Kalau aku ngerti kan aku mungkin tersinggung, sakit hati gitu ya. Tapi aku nggak ngerti kan, aku tahu dia marah karena raut wajahnya kayak marah sambil teriak-teriak gitu. Mungkin dia nggak ngebolehin kita buat gandeng 4. Ya udah, akhirnya kita gandeng 2 malam itu ya, waktu pertama kali aku masuk umroh, masuk ke Raudhah. Tapi yang pagi ini, alhamdulillah, bagi yang masuk waktu duha ini sama sekali nggak desak-desakan, duduknya pun nggak desak-desakan, nggak ada drama injak-injakan, nggak ada teman-teman. Benar-benar plong, Masya Allah, jalan biasa. Tuh sama ada penjaga masjidnya, salah satunya yang CS-nya tuh ngomong, alhamdulillah bahasa Indonesia. Ibu, kata dia gini, orang Indonesia kayaknya, dia orang Indonesia tapi pakai cadar, jadi nggak tahu ini ya, mukanya kayak gimana. Dia bilang kayak gini, ibu, jalannya pelan-pelan aja ya, nggak usah lari-lari, nanti jatuh, soalnya lantainya licin. Raudahnya masih jauh bu, masih di depan, ibu cukup jalan aja, nggak bakalan kenapa-napa juga, santai aja bu ya, katanya kayak gitu. Terus ditanya, iya ini kita bener mau ke Raudah? Iya bu.